teman-teman, hari ini adalah hari kedua di Jogja. Tiket Candi Prambanan per orang yang bisnis dewasanya 50.000. Kita di sini ke Prambanan sewa tour guide, jadi kita sedang melihat-lihat bagaimana dinahnya. Terus kita akan menaiki kendaraan ini. Wah, seru nih. Ini tampak pelataran depan Candi Prambanan. Itu di belakang, kita duduk di belakang. Keliling. Kita nggak bisa dengar. Ngomong aja, Bel. Nggak tahu ngomong apa. Oh ya teman-teman pasti tahu dong cerita Rara Jonggrang. Ya, Rara Jonggrang itu sebuah legenda atau cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah sama Jogja nih. Cerita ini mengisahkan cerita cinta seorang pangeran kepada seorang putri yang berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Karena dengan dongeng itu, itulah menjelaskan asal mula yang ajaib dari Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka, dan Arca Dewi juga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Oh ya, arti Rara Jonggrang itu artinya dara atau gadis langsing. Dan sekarang teman-teman, kita akan mengelilingi kawasan Candi Prambanan. Di kawasan Candi Prambanan tidak hanya ada Candi Prambanan, tetapi ada Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Mubrah, dan candi lainnya. Ayo teman-teman, ikuti keseruan Dila untuk mengelilingi Candi Prambanan. Siapa tahu bisa jadi info buat teman-teman. Oh ya teman-teman, selain kendaraan khusus yang Dila naikin ini, juga ada kereta lain. Kalau kereta itu tidak private, jadi kita berbaur dengan pengunjung lainnya, sehingga tidak seperti di lainnya. Sepanjang jalan di kendaraan khusus ini, Dila dan keluarga diberi penjelasan oleh tour guide kami. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan oleh Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Dan kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi letak Candi Prambanan ini sangat unik, yaitu di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan yang di wilayah administrasi terletak di Sleman. Sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di Prambanan, Klaten. Jadi kita tadi masuk melewati di Klaten dong, di Jawa Tengah. Candi Prambanan termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping, sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang, di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut prasasti warga, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasaman pada masa kerajaan Pemegang Mataram. Ngomong ya, kalau mau pakai Candi Prambanan kita bisa pakai tour guide ya. Terus kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai ini. Oke. Oke. Tadi kita hanya melihat dari jauh Candi Prambanannya, nanti kita akan datang ke depan Candi Prambanannya. Dan kali ini kita akan melihat candi lain. Candi Lumbung adalah salah satu kompleks percandian Buddha yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di sebelah Candi Bubrah. Meskipun demikian, candi ini telah masuk ke wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Klaten. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Candi ini merupakan kumpulan dari satu candi utama bertema bangunan Candi Buddha yang dikelilingi oleh 16 buah candi kecil yang keadaannya masih relatif cukup bagus. Candi Bubrah. Candi Bubrah adalah salah satu candi Buddha yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di antara percandian Rara Jonggrang dan Candi Sewu. Secara administratif, candi ini terletak di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dinamakan Bubrah karena candi ini rusak atau bubrah dalam bahasa Jawa sejak ditemukan. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno, satu periode dengan Candi Sewu. Candi ini mempunyai ukuran 12 meter x 12 meter, terbuat dari jenis batu andesit, dengan sisa reruntuhan setinggi 2 meter saja. Saat ditemukan, masih terdapat beberapa arca Buddha, walaupun tidak utuh lagi. Sekarang, kegiatan pemugaran sedang dilaksanakan untuk merekonstruksi bangunan candi ini. Kegiatan pemugaran dimulai pada tahun 2016
dan selesai pada tahun 2017. Itu ada garis-garis, ada tanda-tanda begitu ya. Ini ya tanda-tanda punya orang-orang yang kerja sini. Jadi ada T, ada L, ada I dan sebagainya, atau hanya plus minus sama dengan dan sebagainya begitu. Ini pakai tembok yang terpendam. Terpendam, Pak. Oke, silakan. Tentang masing-masing cerita ini nama dari para sakit untuk 92. Oke, silakan. Selamat. Ikat di sini dan kita lihat ini kalau mau membaca ini ada tulisan. Oh iya. Tulisan kayak tulisan Jawa, tapi susah sekali untuk membacanya. Yang tulisan Jawa aja untuk orang-orang Jawa udah mulai susah karena nggak dipelajari lagi, hanya di sekolahan aja. Kartografi gitu. Nih, translate. Oh ini. Nah, tentang ini. Bahagia dengan tahun saka. Tapi musim ini Pak ya. Sini, masukin. Itu tahun barunya diperingati dengan upacara Maulidi sehari sebelumnya didirikan Prambanan. Tentang interlocking-nya itu diberikan ada batu-batu dari atas meja itu. Batu laki-laki dan perempuan lah. Laki perempuan. Iya. Ya, lihat ini kan dua batu ya. Ini kan model ini, bukan ini cetakan. Ini dibikin kayak begini apa? Ya memang ya begitu asli Asli untuk dari candinya sana. itu memang Asli dari gitu sana gitu, untuk kayak begini. Oh. interlockingnya itu Jadi begitu. cari Ya. Cari Pasangan kayak pasangannya puzzle. kayak Iya. gitu ya Pak ya. Yang pun yang lekor. Jadi nggak perlu pakai semen ya, dipasang-pasangin aja. Cetak gula gini juga nih. Nah, Kayak gini. Ya. Terus ini ekor burung. Ekor burung. Ini maaf ini udah pecah nih, mungkin ada orang ya. Iya. Pernah. Harusnya enggak Pak, nyatu Pak ya. Caranya menyatu gini ya. Ini sebagai penguncinya. Iya, Yang jadi pengunci gitu. nggak ngegeser atau. Jadi kayak ekor burung ya, makin masuk makin melebar. Nah. Itu kalau lurus aja gampang ketarik. Iya betul. Tapi dengan gini enggak. Kalau ini enggak. Nah, terus ini pun juga seperti apa nih? Nah ini, hasil sini nih. Jadi mana semennya, mana besinya nggak ada, mana putih telurnya, kuning Iya, telurnya nggak iya. ada. Itu nggak terbukti. Nih masukkan sini. Kalau yang di Candi Sewu itu yang banyak begini. Kalau di Candi Prambanan sana dengan huruf L, ada T, ada I, ada Z gitu. memang bawaannya begitu ya Pak. Aslinya begini, hanya dengan sistem interlocking tanpa dengan katanya putih telur. Apa Nah, gitu ya. ini sama batu punya Mbak Hadijan. Bukan dari Merapi ya. Iya, dari Brasi. Oh ya teman-teman, studio pemugaran Manjusrika ini tidak bercerita tentang Candi Sewu saja, melainkan bercerita tentang proses pemugaran sebuah candi. Letak museum studio ini berada di utara kompleks Candi Sewu, di depan Candi Sewu loh.
Selain menceritakan bagaimana memugar candi batu, studio ini juga dilengkapi dengan ruang audio visual. Pengunjung dapat menggali pengetahuan tentang candi-candi yang terletak di kawasan Prambanan melalui film yang diputar. Wah, bagus sekali nih teman-teman. Kalau ke Candi Prambanan dan ke Candi Sewu, jangan lupa ya ke studio pemugarannya. Candi Sewu atau Manyusriga adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi yang berjarak hanya 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Sewu berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Meskipun aslinya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat, candi ini dinamakan Sewu, yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Penamaan ini berdasarkan kisah legenda Loro Jonggrang. Secara administratif, kompleks Candi Sewu terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi Sewu rusak parah akibat gempa pada bulan Mei tahun 2006 di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Kerusakan struktur bangunan sangat nyata dan candi utama menderita kerusakan paling parah. Pecahan batu candi berserakan di atas tanah, retakan dan rekahan antar sambungan batu terlihat. Untuk mencegah keruntuhan bangunan, kerangka besi dipasang di keempat sudut bangunan untuk menunjang dan menahan tubuh candi utama. Meskipun situs dibuka kembali untuk pengunjung, beberapa pekan kemudian setelah gempa pada tahun 2006, seluruh bagian candi utama tetap ditutup dan tidak boleh dimasuki demi alasan keamanan. Kini setelah dipugar, perancah candi utama telah dilepas dan pengunjung dapat memasuki ruangan dalam candi utama. Kompleks Candi. Kompleks Candi Sewu adalah kumpulan candi Buddha terbesar di kawasan sekitar Prambanan dengan bentang ukuran lahan 185 meter utara sampai selatan dan 165 meter timur sampai barat. Pintu masuk kompleks dapat ditemukan di keempat penjuru mata angin, tetapi mencermati susunan bangunannya, diketahui pintu utama terletak di sisi timur. Tiap pintu masuk dikawal oleh sepasang arca dua rapala. Arca raksasa penjaga berukuran tinggi sekitar 2,3 meter ini dalam kondisi yang cukup baik dan replikanya dapat ditemukan di Keraton Yogyakarta. Oh ya, ini ada 5 fakta unik tentang Candi Sewu. Yang pertama, walaupun bernama Sewu atau 1000, jumlah seluruh candinya tidak 1000. Yang kedua, merupakan kompleks candi Buddha terbesar di Indonesia. Yang ketiga, merupakan kompleks candi yang juga ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Yang keempat, merupakan satu-satunya candi di Indonesia yang memiliki site museum atau studio yang tidak bercerita tentang Candi Sewu. Yang terakhir, butuh 200 tahun untuk memugar keseluruhan candi di kompleks Candi Sewu.
Yeay, akhirnya kita sampai juga di Candi Prambanan. Ini nih candi yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah ya, akhirnya Dila sampai juga ke Candi Prambanan dan candi lainnya seperti Sewu, Lumbung, dan Bubra. Dulu waktu SD kelas 5, Dila hanya bisa membaca dan mengetahui candi dari buku pelajaran dan buku-buku lainnya. Alhamdulillah, sekarang Dila udah sampai ke Candi Prambanan. Oh ya teman-teman, Dila mau cerita nih. Sebenarnya selain Candi Prambanan, Dila juga ingin ke Candi Borobudur. Tetapi pas hari pertama, kami bertanya kepada tempat penginapan. Katanya Candi Borobudur tutup karena ada erupsi Merapi. Jadi candinya terpalnya, jadi candi dilapisi terpal. Kita hanya bisa melihat candi dari taman aja. Daripada zong, mendingan kami tidak jadi. Kan yang ingin Dila lihat sama keluarga adalah bentuk candinya. Oh ya teman-teman, ini nih Candi Prambanan yang kita tunggu-tunggu. Sangat bagus kan, apalagi langitnya udah mau sore nih. Candi Prambanan ini yang seperti tadi Dila bilang ada Brahma, Siwa, dan Wisnu. Dan Siwa yang paling tinggi sekitar 47 meter. Oh ya teman-teman, sedikit info nih untuk bisa merasakan suasana di Candi Prambanan yang enak seperti ini, yang sepi, nggak ramai, dan bisa untuk berfoto dengan spot foto yang semau kita. Jangan datang pas weekend ya, karena kata bapak tour guide-nya pas weekend sekitar 5.000 pengunjung loh ke candi ini. Jadi di dalam Candi Prambanan ini sangat sesak karena sangat ramai, jadi sangat sedikit untuk berfoto spotnya. Oke guys, teman-teman, selesai juga vlog Dila ke Prambanan. Ini jalan keluar ya. Di Prambanan ada 3 candi yang besar, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Biasa kata tour guide-nya kalau misalnya weekend pengunjungnya bisa 5.000-an. Terus di dalam candinya sesak karena ini taman-taman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog selanjutnya.